Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Imam yang kami hormati, Bapak-bapak dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita terus-menerus mendapatkan peluang, mendapatkan semua daya dukung berupa karunia-karunia yang bisa kita manfaatkan dalam rangka memaksimalkan kedudukan kita sebagai hamba Allah. Melalui karunia-karunia yang Allah berikan itu, kita bisa memanfaatkannya menjadi sarana ibadah, sarana pengabdian, sehingga kita akan betul-betul bisa menunaikan amanah sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Termasuk beberapa hari mendatang, insya Allah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini peluang luar biasa. Andai kata orang itu diberikan perkenan masih berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Karena ya potensi-potensi peluang di dalamnya yang dulu oleh para sahabat itu disikapi dengan luar biasa. Oleh karena itu, tarhib di sini adalah upaya untuk membangun kesiapan mental dan lain-lain yang terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau ada orang yang mau hajatan, katakanlah mau pesta ya Pak, berapa lama persiapannya itu? Serius sekali kan? Wih, iya Pak, coba. Masih kurang, kadang malah masih kurang 8 bulan, 7 bulan itu sudah, iya kan persiapannya itu. Itu pun kadang masih ada hal-hal yang mengecewakan, ya Pak. Artinya kita merasa belum sempurna dengan persiapan itu. Apalagi kalau tidak ada persiapan, begitu. Makanya bulan suci Ramadan setahun sekali ini datang. Nabi itu sudah mendidik sahabat jauh-jauh sebelumnya untuk terlatih menyambut kehadiran Ramadan itu. Nampak sekali sejak bulan Rajab aja sudah diajarin doa untuk penyambutan ini. Kan gitu Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Padahal masih Rajab, masih lama kan? Wa balighna Ramadan. Sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Artinya orang itu diminta untuk terus berdoa agar Allah berkenan. Andai kata Allah punya kebijakan Rajab Saban harus meninggal, seakan-akan orang itu ya Allah jangan dulu. Sampaikanlah kami sampai bulan. Seakan-akan begitu. Saking besarnya nilai Ramadan itu. Begitu. Populer ayat ini selalu didengungkan karena memang Ramadan itu, saum itu sudah ditulis. Ya, kutiba alaikumusiyam. Jadi sudah diundangkan, sudah ditetapkan sejak umat-umat terdahulu. Semoga jamaah Masjid Taqwa ini bisa sama-sama berikhtiar ya untuk maksimal dengan segala paket yang ditawarkan selama bulan Ramadan. Baik, hadis ini menjadi motivasi yang luar biasa karena buahnya ini adalah ampunan
Kadang hadis ini dibantah sendiri oleh teman-teman aktivis. Tidak semudah itu Ustaz, Allah memberikan ampunan. Yang bikin redaksi ini siapa? Kan gitu. Kalau memang tidak semudah itu memberikan ampunan, kenapa muncul redaksi-redaksi begini? Begitu. Jadi, man soma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan, didasari dengan iman, ihtisaban, itu pemahamannya cermat, dia semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Di sini titik tekannya kepada nawaitu, kebersihan niat, kebersihan hati. Karena memang biasa Pak, perbuatan seseorang itu pasti ada udangnya. Paham Pak ya? Udang di balik jaring maksudnya. Jarang orang melakukan sesuatu kalau tidak ada motif tertentu. Makanya Allah mengajari agar motif apapun dalam ibadah hanya ridho Allah gitu. Ghufirallahu, Allah akan membebaskan semua hal-hal yang nanti berkaitan dengan tuntutan hukum. Kalau sudah dibebaskan kan orang itu melanggar hukum, tapi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Apa enggak enak Pak? Bahasa umumnya diampuni, kan begitu? Diampuni dari kesalahan dan dosa-dosa di masa yang lalu. Sementara siapa yang merasa tidak pernah punya dosa? Nggak ada toh? Semuanya pasti pernah dan pasti punya kesalahan, punya dosa. Nggak bisa terhapus Pak kalau bukan prerogatif Allah. Hanya Allah saja yang berkewenangan untuk menghapus setiap perilaku-perilaku yang memang nantinya berdampak kepada tuntutan hukum di akhirat. Tapi kalau Allah sudah membebaskan, sudah selesai. Begitu. Jadi ini mahal sekali Ramadan ini. Ini yang membuat Ramadan ini menjadi satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam, kehadirannya. Baik, ada pengiring hadis berikutnya yang menjadi pendorong juga. Kalau tadi siangnya, mansoma kan siang waktunya. Nanti ada puasa malam. Ya. Jadi siangnya berpuasa, terus di sini man qoma Ramadan. Qoma itu barang siapa yang berdiri tegak. Tapi yang dimaksud di sini sholat Pak. Barang siapa yang berdiri tegak di malamnya. Ini pengertian malam tidak tercantum, tapi kandungan kalimat itu arahnya ke malamnya. Barang siapa yang tegak malamnya, berarti sholat malam ya, di bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Makanya amalan induk di Ramadan itu dua, siangnya berpuasa, malamnya tegak sholat lail. Kalau versi Nabi kan sepanjang malam. Itu makanya istilah tarawih itu amalan yang dilakukan oleh Nabi tapi pelan-pelan dia. Sehingga makan waktu lama, seolah-olah sepanjang malam itu terpakai untuk amalan itu. Dijulukilah tarawih. Nah, cuman kalau itu diterapkan kita di sini tidak ada yang bisa, bubar. Oh, ayatnya panjang-panjang sedikit saja protes sudah jamaah. Pak, ganti imam. Panjang-panjang ayatnya. Sholat tarawih kan. Oh, jadi kalau di Bengkulu saya lihat standarnya berapa menit cuma ya, ukuran 11 rakaat itu ya. Nah, itu pun diselingi kultum. Sementara Nabi waktu itu kayak habis malamnya untuk sholat itu. Ya sama 11 rakaat, tapi kok panjang begitu ya Pak? Rupanya di riwayat itu, kalau di rakaat pertama dia membaca surat Al-Baqarah, terkadang sampai habis satu surat Al-Baqarah itu.
Wah, kalau kita gempor Pak, duduk dulu baru nunggu ruku ikut ruku. Di Mekah itu, sholatnya lama kalau di Mekah kan. Jamaah kita saya lirik, kenapa bapak-bapak itu waktu berdiri langsung duduk dia. Nanti kalau pas Allahu Akbar ruku baru dia ikut ruku. Enggak tahan maksudnya Pak, lama. Nah, tapi itu Nabi kemudian mengambil kebijakan 3 hari, 3 malam. Setelah 3 malam beliau menghindar dari jamaah. Maksudnya supaya tidak dianggap sebagai yang fardu, yang wajib begitu. Silakan dipimpin oleh sahabat Umar, sahabat Abu Bakar begitu. Nah, makanya status tarawih itu bukan nama sholat sesungguhnya Pak itu. Itu julukan sebuah amalan sholat karena pelaksanaannya pelan-pelan begitu. Nama sholatnya ya Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Tapi tidak apa-apa, niatnya sholat tarawih ya sudah sah juga. Karena yang dimaksud sholat tarawih ya sholat itu juga sama begitu. Ini peluang malam. Makanya sahabat itu mensikapi Ramadan ya siang malam. Siangnya disikapi sedemikian rupa sebagai ahli saum, malamnya disikapi sebagai ahlul qiyamul lail begitu. Ya. Terus ada muncul juga hadis man qoma lailatul qadri. Barang siapa yang sholat di malam lailatul qadri, lailatul qadar. Dalam hadis keterangannya ya 20 ke atas. Tanggalnya tanggal ganjil. Cuman kalau kita mengikuti betul tanggal ganjil versi di sini, kadang-kadang dia berpendapat ini malam ganjil, tapi di sebelah malam genap. Wah, kalau begitu bagaimana? Ambil aja semua. Dari 20 ambil aja semua. Sudah enggak usah ganjil genap ganjil diambil, genap juga dia. Kira-kira dapat enggak? Dapat, Pak. Karena semuanya diambil. Iya, Pak. Nah, itu teorinya. Jadi biar malam genap, malam ganjil asal 10 terakhir sudah. Nabi begitu. Ya. Nah, semoga di sini bisa diramaikan besok itu. Begitu. Baik. Ini yang perlu dipahami oleh umat kita kebanyakan kadang-kadang tidak sempat terpahami secara utuh. Satu, Ramadan itu satu paket. Apa maksudnya Pak satu paket itu? Di Bengkulu sering Pak, begitu hari keempat sudah nggak puasa dia. Loh Bang, tidak puasa lagi. Saya 3 hari Pak. Apa namanya? Itu 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari udah. Nah, itu tidak utuh dia. Artinya tidak mengambil satu paket. Makanya istri-istri kita di rumah, biarpun halangan, hitungannya tetap satu paket. Tetap hitungannya 1 bulan. Tinggal dihitung berapa hari halangannya kan? Kalau 10 berarti 10. Nanti baru terhutang. Dibayarkan setelah Idul Fitri. Tetap hitungannya dia puasa 1 bulan. Walaupun kurang 10 kan karena faktor halangan itu di luar kemampuan dia, kan begitu. Nanti kalau setelah Ramadan, setelah Idul Fitri diselesaikan kan utuh 1 paket begitu. Ini yang kadang-kadang menyedihkan. Itu di Bengkulu biasa Pak, kalau sudah hari ke seminggu, wah sudah yang merokok. Walaupun himbauan wali kota, rumah-rumah makan, warung ya menghormati orang berpuasa. Akhirnya mereka masang pakai tirai. Tapi kakinya banyak. Wah, ya, apa gunanya ditutup tirai? Ya, kalau pintunya pintu rel ya di agak setengah ditutup gitu. Tapi banyak yang makan ya bohongan aja sesungguhnya kan gitu. Belum kesadaran kita, mereka kadang tidak tertarik nilai. Tapi kalau diibaratkan, saya pernah bilang di Masjid Bengkulu, kerbau itu
biar didekatkan pada dia sekeranjang uang, Pak. Uang ratusan ribu masih diikat-ikat. Berapa itu? Kalau seikat tebal itu, kalau 10 ratusan ribu itu berapa Pak Usul itu kalau satu ikat itu? 10 juta. 10 juta kan satu bendel. Itu ratusan numpuk di keranjang. Kasih di depan kerbau. Tidak dilirik, Pak. Tapi kasih sekeranjang rumput. Wow. Langsung. Itu pikiran kerbau. Dia hanya mampu membaca nilai enaknya rumput. Tidak mampu membaca nilai sekeranjang uang. Nah, umat kita kadang masih seperti itu. Dia tidak mampu membaca nilai hebatnya Ramadan. Paham yang saya maksud, Pak? Sama dengan sholat subuh ini. As-sholatu khairum minan naum. Nilai dibalik kalau dia tidak lagi tidur, dia sholat itu ternyata khairun. Lebih baik. Tapi umat kita belum sanggup membaca itu. Dia masih membaca tidur lebih baik daripada sholat. Kan begitu. Faktanya mungkin banyaklah yang masih tidur daripada yang ya, buktinya kalau di Bengkulu kita turun dari masjid sudah kesiangan, rata-rata mereka keluar pintu buka pagar sambil gosok-gosok mata. Ustadz baru balik. Iya Pak, sakit Pak? Tidak, baru bangun dia. Tapi kalau ditegur baru bangun kan tersinggung. Baru bangun Pak. Apa colok kau nanya-nanya begitu, marah dia. Makanya teori bahasa itu penting Pak. Maksud kita negur kan, tapi jadi sakit dia, nggak boleh itu. Harus ada kemasan-kemasan bahasa yang, nah begitu. Penting karena hubungan-hubungan dengan tetangga kan harus dijaga itu Pak. Benar dia salah, tapi jangan iya begitu. Yang kedua, tidak bisa diikuti sebagian dan ditinggalkan sebagian. Karena satu paket, ya utuh begitu. Hendaknya proses Ramadan diikuti utuh maksimal. Imanan, ini menjadi dasar. Sungguhnya semua amalan ya. Tapi muncul di hadis Ramadan memang disebut imanan. Itu dasar Pak. Karena ternyata orang munafik juga kadang ikut-ikutan puasa. Ya. Tapi begitu kembali ke keluarga, kalau bahasa kita, Mak, siapin makan siang. Nah, bukankah abang puasa? Tadi di hadapan Nabi ya. Nah, itu puasanya orang bukan karena imanan. Nah, begitu. Karena memang tidak bisa dibedakan, Pak. Orang yang tidak puasa dengan orang yang berpuasa. Coba secara lahir Bapak bedakan, nebak, nggak bisa kan? Sehingga amalan puasa itu memang amalan yang terahasiakan. Kecuali kalau dia ngomong, oh, mohon maaf saya puasa. Itulah makanya kan tuan rumah seling kecelik itu. Sudah sibuk-sibuk, ini apa? Ngeluarin apa-apa, baru dia bilang, mohon maaf Pak, saya lagi saum. Oh, baru minta maaf tuan rumahnya itu. Tapi sambil kesel, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan begitu. Mulutnya sih ngomong, minta maaf, aduh, Bapak lagi puasa ya. Tapi di dalam, kenapa nggak ngomong dari tadi? Begitu. Karena memang imanan, dasarnya karena iman. Ihtisaban, itu motivasi perbuatan, semata-mata ingin mengharap ridho Allah. Ikhlas, sungguh-sungguh, ini dasar semua amal. Kemudian tidak boleh ada hal yang membuat rusak atau cacat. Kan sering tidak disadari ya. Tidak batal puasanya, tetap sah, tapi nilainya rusak. Itu. Paham yang dimaksud itu ya? Nilainya rusak, cacat. Akan rugi. Harusnya sempurna nilainya, ini cacat, begitu. Biasanya karena dalam saat dia melakukan ibadah puasa, dia terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak relevan dengan amalan puasanya itu. Seperti berbohong, atau mengumpat orang, menggunjing orang, segala macam. Makanya ini nanti dilatihkan untuk keluarga kita untuk terbiasa dia begitu.
Makanya kiai di Jawa sering menginstruksikan santri, tidur aja kalian. Karena tidur lebih selamat, Pak. Mana ada orang tidur menggunjing orang. Dia ya off semua begitu. Lebih selamat gitu. Tapi ya lebih baik tidak tidur karena banyak amal-amal yang bisa dia lakukan kalau tidak tidur. Begitu. Yang kedua, Ramadan itu syahrul riyadhah. Bulan pertarungan. Loh, emang ada yang tarung, Pak? Iya. Yang tarung ini, Pak. Iman di satu sisi, lawannya adalah nafsu di sisi yang lain. Bertarung. Sesungguhnya tidak Ramadan saja. Subuh tadi sebelum ke masjid, rata-rata, mohon maaf Pak, bertarung dulu. Ya kan? Yang sudah terlatih mungkin tidak terasa pertarungan itu. Yang belum Pak, yang baru-baru biasa sedang memulai ke masjid, bertarung cukup lama di situ. Abang belum jadi ke masjid, lagi tarung di dalam antara ke masjid dan ya. Nah, kalau nafsunya yang menang, urung Pak tidak jadi ke masjid. Jadi abang tidak ke masjid, kirain sudah di masjid. Tidur lagi abang. Ya capek nih anakku. Jangan keras-keras, tetangga dengar, malu aku. Begitu. Kalau didengar tetangga tidak sholat, malu. Itu suara iman sesungguhnya, malu kalau tidak sholat. Tapi nafsu tidak mau diajak kompromi, kepengen mengajak tidur. Itu tarung Pak, ya kan? Tarung. Tinggal mana yang menang. Kalau yang menang iman, jalan sudah. Begitu. Tapi kalau yang menang nafsu, sudah selesai. Begitu. Sehingga kalimat-kalimat adzan pun diredaksikan untuk membantu pemenangan iman, ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Begitu. Ini luar biasa Pak pertarungan itu. Bayangkan namanya orang Pak, siapa yang tidak senang makan dan tidak senang minum? Ya Pak. Jadi ada teman itu hobinya masuk rumah makan. Apal dia Pak. Oh di situ enak nian Ustaz. Di situ murah enak. Kalau di situ enak nian tapi mahal. Begitu. Apal dia. Rupanya memang hobinya makan Pak. Ramadan justru tidak boleh makan. Apa enggak bertentangan dengan nafsunya Pak? Nafsunya kepengen makan ya kan? Selera. Sementara Ramadan justru menghendaki jangan makan, jangan minum dalam rentang waktu yang panjang Pak. Kalau sekedar telat nasi belum masak, orang bisa nunggu. Sementara Bang nasi belum masak, enggak apa-apa. Abang ngerokok dulu. Wah, kan gitu. Ini sepanjang hari dari fajar sampai maghrib. Itu nafsu dia. Cuma kadang-kadang kita sudah begitu hebat mengalahkan nafsu dan berhasil sampai maghrib, tapi setelah maghrib kita mempersilahkan nafsu untuk membangun kekuatan kembali. Lewat apa? Lewat gayanya berbuka. Bayangkan Pak, kalau 5 gelas sekali minum, kelapa muda, cendol, bayangkan Pak, gelasnya gelas jumbo lagi, cola, apalagi Pak, itu yang cair. Nah, yang padat, goreng-gorengan segala macam, belum lagi sampai makannya betulan. Jadi begitu selesai berbuka, nafsu itu berkibar lagi, menyatakan kekuatannya. Tadi siang memang saya KO, tapi sekarang gitu. Terbukti waktu istrinya ngingatkan, abang ijak ke masjid itu sudah adzan Bang. Tidak telok lagi dah. Sudah, kursi 2 dijejer berhadapan, selonjor di situ. Waduh. Ya Pak, nafsu itu sudah bangkit lagi tuh, menang dia. Pertarungan begini merugikan, ya kan Pak? Sudah capek-capek seharian kita mengkondisikan nafsu, ternyata setelah itu wah begitu, gitu, iya.
Tapi semoga kita, bukan berarti tidak boleh dalam kategori supaya kita kenyang, boleh. Artinya seukuran ya Pak, seukuran. Dalam kedokteran kan penyakit itu justru banyak muncul dari makanan, pola makan. Iya. Pola makan itu yang banyak bikin masalah. Tapi kalau pola makannya bagus, justru bisa menyehatkan begitu. Makanya kan ada kalimat Nabi, makanlah sesudah lapar. Nah, namanya puasa kan lapar. Tapi berhentilah sebelum. Yang pertama diamalkan, yang kedua tidak. Berhenti sebelum kenyang, mana ada. Sudah mau berhenti malah mertua ngambilkan lagi nih, kena gulai. Ya. Akhirnya ya memang betul-betul kenyang, lebih dari kenyang begitu. Konsep makan Nabi begitu. Makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Pertarungan ini Pak diharapkan lewat Ramadan, iman yang berhasil menjadi pemenang. Nafsu tidak mati, tidak terbunuh, dan tidak boleh dibunuh. Nah kalau nafsu dibunuh Pak, istri bisa minta cerai. Ya Pak Tamir. Makanya tidak boleh dibunuh. Dan harus tetap ada, tetap hidup, tetapi dikendalikan. Itu. Kayak di Jogja itu kan angkutan umum sebagian pakai delman Pak. Apa ya? Delman? Dokar. Apa namanya kalau di sini? Nah, delman lah yang pakai kuda itu. Nah, bendi. Itu kan kuda yang liar. Dia bisa lari kemana saja semau dia. Ternyata bisa dikendalikan oleh kusirnya itu. Kemana saja membawa kepada tujuan. Karena apa? Dipasang logam di mulut itu, terus dipasang tali kekang. Setelah itu kusir dia bisa mau cepat, mau lambat, kayak gigi-gigi mobil aja. Gigi satu, lah dia kencang, tahu kuda itu. Belok kanan, belok kiri itu ada. Kuda itu sudah hafal kode-kodenya itu. Artinya kuda itu terkendalikan oleh kusirnya. Tapi saya waktu kuliah di Jogja itu pas sekaten, kan ada acara sekaten ya kalau di Jogja itu. Wah, turis-turis asing itu banyak sekali. Senangnya dia naik itu delman. Ada kayaknya dari Manila apa dari, karena kulitnya sawo matang, enggak bule. Tapi bukan orang Indonesia, turis dia. Sekeluarga, orang kaya. Nah, dia siap-siap naik delman itu. Rupanya ada preman di situ, nakal dia. Sudah naik, kusirnya lagi minum di warung. Ininya dilepas Pak. Apa? Tali kendali itu dilepas, disampirkan ke apa itu tangkai yang untuk narik delman itu. Nah, kusirnya enggak tahu, begitu naik, ajak berangkat. Begitu ditarik, terus di apa namanya? Cambuknya itu dipukulkan ke punggung, lompat kuda itu Pak. Tidak terkendali sudah. Kemana saja. Untung tidak mencelakai banyak orang. Masuk pekarangan terjerembab, disiring, baru berhenti. Jadi pada saat itu kusir mengendalikan kuda atau kuda mengendalikan kusir? Kuda mengendalikan kusir. Nah, hidup seperti itu ternyata banyak kasus-kasus ini ya. Nafsu Pak. Sekarang coba kita lihat berita-berita itu. Kenapa banyak betul pemandangan sekarang orang pakai rompi oren? Rompi oren tahu Pak? Bukan tukang parkir, oren. Yang warna-warna oren itu loh. Bapak tahu pakai rompi itu? Kalau diusut, sesungguhnya kan ini pelaku sebenarnya adalah nafsu. Enggak ada yang lain. Nafsu. Begitu. Jadi kerja nafsu itu memang doharul fasad fil bari wal bahri. Dia akan membuat rusak kehidupan bumi, darat maupun lautnya. Bumi kan hanya dua zona, daratan dan lautan, karena udara enggak ada. Udara enggak bisa dikapling.
Tapi kalau laut bisa, darat apalagi begitu. Nah, daratnya rusak, lautnya juga rusak. Bima kasabat aidinas, lantaran tangan-tangan manusia yang memang ini nafsunya. Wah, luar biasa itu. Baik. Jika kita ingin menang, ya, tentunya ingin sukses Ramadan, jangan kalah terus. Ramadan datang kalah terus. Ya. Jadi kita harus sukses, menang. Yang menang ya iman. Satu, matangkan persiapan. Nah, harus ada Pak persiapan itu. Ya istri, anak semua kita kondisikan. Persiapan. Pekerjaan apapun tanpa persiapan hasilnya tidak begitu menggembirakan. Apa persiapan fisik? Ya sehatlah, kita mohon kepada Allah kita sehat. Karena kalau tidak sehat mana bisa puasa Pak? Ya kan? Orang sehat saja kadang jadi agak sakit. Hari pertama itu loh. Hari pertama itu istrinya teriak, "Bang, bantulah ini, keburu nanti buka." Aduh, lemas nian. Kayak orang sakit kan? Anaknya juga begitu, "Ma, tidak tahan." Sebentar lagi begitu. Ibunya teriak lagi, "Cepatlah Bang, bantu ini." "Aku puasa, Ma." Emangnya dia aja yang puasa? Ibunya juga puasa ya? Itu kadang-kadang begitu. Ini orang sehat, apalagi orang sakit. Makanya persiapan fisik diperlukan. Persiapan mental, supaya mental kita siap menerima perintah. Gitu. Karena perintahnya ini bertentangan betul dengan keinginan nafsu. Nafsu kepengin makan, ini tidak boleh makan. Jadi mental memang harus disiapkan. Terus persiapan ilmu. Karena Ramadan itu setahun sekali aja datang. Kadang orang tidak ingat lagi Pak syarat dan rukunnya, apa-apa yang disunahkan, apa-apa yang dipantangkan, begitu. Sampai ada lupa di Bengkulu itu. Kelupaan saya Ustadz. Kenapa? Siang itu, tahu Pak? Wah, 60 hari Pak. 60 hari. Ya, tidak tahu aku, kata. Persoalannya tidak tahu. 60 hari kan? Harus berpuasa berturut-turut. Ini sebulan saja orang kadang setengah mati, ternyata sanksinya ini 60 hari. Nah, kalau tidak dipahami kan banyak orang keterlanjuran. Nah itu, makanya penting persiapan ilmu. Nah, tarhib itu di samping sosialisasi tentang keilmuan, merangsang motivasi setiap umat agar bergelora menyambut Ramadan itu. Begitu. Ingat Bapak-bapak, teman-teman, lawan kita tidak sembarangan. Tidak kaleng-kaleng. Lawan kita adalah nafsu. Dan tidak di mana-mana, ada di dalam diri. Jadi kita tidak perlu mencari musuh di luar, Pak. Sudah repot dengan musuh yang di dalam itu. Ini kadang orang maunya membenci setiap orang. Di dalam aja belum keurusan nafsu. Ya. Sampai Nabi menyebut jihadul akbar, perang yang besar. Ya. Rojakna jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal menurut sahabat perang Badar itu jihad besar. Tapi kata Nabi jihad kecil. Nah, perang besarnya kapan ya Rasul? Ila jihadun nafsi. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Begitu. Ini perang kita sekarang perang melawan nafsu. Tidak usah cari musuh. Jadikan semua orang menjadi teman, menjadi kawan. Musuh kita ya nafsu itu. Begitu. Karena nafsu ini Pak cukup kuat. Jangan dianggap enteng. Logikanya kalau mau menang berarti harus lebih kuat Pak. Mana bisa menang kalau dia kuat, kita tidak. Lebih kuat, harus lebih kuat. Tidak mudah ditundukkan nafsu itu. Ya buktinya pintu ditutup lewat jendela itu tidak mudah.
Jendela ditutup, lompat pagar. Begitu, gambarannya itu, nafsu itu. Terus tidak mudah menyerah. Maka cara melawan dia ya harus dengan kekuatan ekstra. Yang melawan ini kita imannya harus lebih tinggi tingkat untuk tidak mudah menyerahnya itu. Kecenderungan nekat nafsu itu. Sementara iman tidak ada konsep nekat. Nah, maka sering kadang-kadang orang yang nekat berhadapan dengan orang yang tidak nekat. Orang gila kan nekat, Pak. Oh, susah-susah mudah itu. Oh, sebentar. Oh, karena apa? Dia nekat. Sementara ini perhitungan kan begitu. Nah, maka harus ada strategi tersendiri itu menghadapi nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Tersponsori oleh pihak ketiga yang luar biasa ini. Syaitan. Luar biasa Pak ini. Dia bisa membangkitkan nafsu yang lemah sekalipun. Luar biasa itu setan itu. Nah, makanya anjurannya berdoalah. Jangan sampai kecil Pak, nafsu saya itu, saya sudah pandai. Saya bisa mengendalikan nafsu. Oh, omong kosong Pak. Kita harus melibatkan sponsor iman. Kalau nafsu melibatkan setan sebagai sponsor, iman harus melibatkan Allah sebagai sponsor utamanya. Makanya berdoa jika kita ingin menang. Begitu. Sehingga mau sholat saja sudah tegak, sudah pasang niat, itu masih dituntun untuk melantunkan doa kan? Ya mulqalibal qulub sabit qalbi ngalad dinika. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, membolak-balikan hati, kuatkan dan kukuhkan hati ini supaya tidak mana-mana. Malah ada tambahan doanya lagi. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin dan seterusnya itu. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, lindungi kami selama sholat ini dari kehadiran dia, dari datangnya dia. Karena dia datang lagi Pak. Doanya kan tadi, pas doa sudah selesai dia datang lagi. Sampai-sampai rokok yang dimatikan separuh, ingat itu masih di situ itu. Di pojok itu masih separuh, jangan disia-siakan. Hebat sekali itu setan itu. Jadi pas sholat selesai, ini dia. Waduh. Saking begitunya sampai-sampai ada orang Bengkulu lupa naruh kunci mobil, enggak ketemu istri ditancu, enggak bisa sholat dia. Kalau sholat nanti ingat di mana kunci itu. Mau sampai begitu. Kan tak boleh sesungguhnya. Sholat untuk mengingat letak kunci. Ternyata yang diingat bukan kunci, yang lain-lain. Karena setan itu yang main di situ. Begitu. Jadi nafsu ini betul-betul tidak sederhana. Nabi Yusuf itu pernah hampir menyerah Pak. Nafsu. Kasusnya kan lawan jenis. Yusuf yang tampan, kumis lagi tumbuh, di hadapan beliau ibu angkat. Masih muda, selisih umurnya sedikit dengan Yusuf. Istri pembesarnya kan, tapi ibu angkat. Cantik, satu rumah, satu meja makan. Maka muncul dalam ayat itu, hammat bihi wa hamma biha. Dalam hati Zulaiha, naksir begitu. Ingin Yusuf, hammat bihi. Yusuf juga ternyata naksir, wa hamma biha. Jadi naksir Yusuf itu cantik Pak, ibu Zulaiha itu. Begitu. Cuma bedanya di Zulaiha itu liar, tidak terkendali. Tapi di Yusuf laula arro'a burhanar robihi. Nabi Yusuf mendapatkan burhan, petunjuk hidayah, terkekang. Ingin tapi kayak diisolasi, Pak Panji itu. Kalau diisolasi biar arus deras kan aman aja. Nah gitu. Begitu. Itu Yusuf. Tetapi Zulaiha tidak terkekang, liar. Makanya puncaknya nggak bisa ditahan lagi. Udah tegangannya sudah tegangan gitu. Sementara suaminya sedang ngantor lama ndak balik, inilah kesempatannya dinyatakan di depan Yusuf. Yusuf ndak mungkin menyambut, ndak tolak.
Tapi Zulaiha maksa untuk dilayani nafsunya itu. Satu-satunya jalan lari Nabi Yusuf itu kan, lari. Dikejar Pak. Begitu Nabi Yusuf megang gagang pintu mau keluar, tertangkap oleh Zulaiha tapi kerahnya doang. Kena kau. Kayak ayam aja, tapi kalau ayam kan jagonya yang ngejar. Kalau ini betinonya yang ngejar itu. Waduh. Kena kerahnya, Yusuf mau lompat keluar, kerahnya ditarik ke belakang, robek Pak. Jubah beliau itu, robek. Suaminya pulang, ada apa ini? Nah itu, nafsu nekat lagi Pak. Zulaiha, anak angkatnya, yang dibesarkannya, yang dicintainya, tapi karena posisinya seperti itu, dia tidak mau menjadi tertuduh nafsu itu. Dia salah, tapi tidak mau jadi tertuduh. Makanya waktu ditanya suami ada apa? Ngomong dia, diputar fakta itu. Apa pendapat papa kalau di rumah tangga ada laki-laki yang ingin merusak istri orang? Oh jadi ini, sudah kemarahannya luar biasa. Sampai diadili kan? Dihakimi, diadili Yusuf itu. Tapi di persidangan hakim kebingungan memutuskan. Karena ketiadaan saksi tidak bisa diputuskan. Tidak ada saksi Pak, ya kan? Tidak bisa. Akhirnya panitera mengusulkan datangkan saksi ahli Tuan Hakim. Oke, panggil saksi ahli namanya. Kalau dalam bahasa kehakiman itu saksi ahli. Nah, saksi ahli datang, dia ngomong, Tuan Hakim, kalau perkara begini untuk mendeteksi dan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, hadirkan barang bukti. Iya, apa yang maksudkan kebetulan barang bukti yang diperlukan? Baju pelaku. Baju pelaku. Masih ada baju Yusuf yang sobek itu. Ya, bawa ke sini. Dibawa. Kata saksi ahli, kalau robek bagian dada, Yusuf yang punya mau. Artinya yang salah. Tapi kalau yang robek bagian punggung, Yusuf benar, Zulaiha yang salah. Oh, di depan persidangan diperlihatkan. Yang robek mana? Punggung Tuan Hakim. Wah, selesai Pak, Yusuf dibebaskan dari segala kesalahan. Oh, ibu-ibu semesir itu nuding-nuding. Jadi dia yang, nah itu, jelek sekali Pak Zulaiha itu. Tadi saja sudah jelek, ini tambah. Karena dituding oleh semua pihak, ternyata dia, begitu. Oh, dia tidak mau Pak, nafsu itu nekat lagi dia. Akhirnya nafsu itu membuat rencana. Ibu Zulaiha sendiri diundang semua ibu-ibu semesir itu, ibu-ibu Dharma wanita Mesir itu diundang semua di aula besar. Judulnya Pesta Buah. Ya datang semua ibu-ibu. Yang undang istri pembesar. Nah, udah disiapkan mangga Indramayu kayaknya itu. Cuma di sana mana ada dong. Mangga yang sedang Pak, sedang ranum. Terus siapkan pisau. Ibu-ibu semua. Baru Ibu Zulaiha mengomentari. Ibu-ibu silakan pesta dimulai. Itu terhidang di hadapan ibu-ibu buah-buahan segar dan langsung silakan dikupas sendiri. Ya, siapa yang enggak senang Pak mencium melirik itu sudah rasanya namanya buah sedang segar begitu. Nah, pas mereka memegang pisau dan mau mengupas, Yusuf disuruh jalan oleh Ibu Zulaiha. Jalan Sub. Jalan kayak peragawan aja gitu. Dari ujung ke ujung di depan ibu-ibu. Oh, begitu keluar Yusuf, ya Allah cacan. Wah. Tidak berkedip Pak. Ibu-ibu semua itu dari ujung ke ujung kayak diikutin Pak. Oh. Sampai ke ujung enggak berkedip, saking tampannya itu. Oh, banyak yang muncul penyesalan. Kalau tahu begini nyesel saya punya suami di rumah maksudnya. Aduh, karena ada lanang yang begitu. Tidak sadar mengupas tangannya itu, bukan mangganya yang terkupas. Karena waktu megang peso ngupas-ngupas itu mata ke Yusuf itu, sudah berdarah-darah.
Akhirnya Zulaiha puas. Nah kan, percaya enggak? Bukan aku baik. Ternyata yang lain juga sama. Begitu. Jadi Zulaiha kayak nama baiknya pulih gitu. Ternyata andai kata Yusuf ikut ibu-ibu itu pasti juga seperti Zulaiha, maksudnya begitu. Tapi akhirnya ibu-ibu semua menuntut Yusuf dinyatakan bersalah. Pasalnya karena kegantengannya membuat ibu-ibu terluka. Bayangkan itu, maksud ada pasal begitu. Ketampanannya membuat ibu-ibu terluka. Jadi hati-hati kalau punya wajah tampan, itu bisa-bisa bikin orang bersalah, masuk penjara begitu. Nah, itu kan nafsu. Nafsu itu gerakannya tidak pernah mau disalahkan. Begitu. Nah, ya. Kalau malam Ramadan sudah hadir besok, Kamis ya, kalau tidak salah itu, kayaknya bareng ini, semua elemen bangsa itu, baik Muhammadiyah, NU, pemerintah, kayaknya serempak itu. Kalau awalnya serempak, semoga Idul Fitrinya juga bareng, begitu. Nah, jika malam Ramadan sudah hadir dan kita ada di situ, maka seseorang jika sudah memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya menyibukkan diri. Kita sibukkan diri. Untuk apa? Untuk ibadah, baik fardu maupun ibadah sunnah. Tinggalkan dulu kesibukan-kesibukan yang lain. Ya. Kalau yang ngantor ya tinggal disesuaikan jam kantor kan. Tapi biasanya kantor-kantor kita tidak terlalu ya Pak. Biasanya pulang jam sekian, nanti pekerjaan-pekerjaan berat pun di off-kan dulu. Biasanya begitu. Sudah membantu begitu. Oke. Ibadah adalah mata air spirit. Tidak ada yang melebihi dari ibadah. Makanya kita harus ambil bagian di sini, Pak. Nilai potensi malam seperti yang malam kita sampaikan. Man qoma Ramadan. Kalau malam kita hidupkan dengan sholat lail di bulan Ramadan, subhanallah. Begitu. Ya mungkin kalau memanfaatkan panjang tidak bisa berjamaah. Ya Pak. Begitu. Makanya ada ustadz-ustadz yang memutuskan diri, saya sudah terawih Ustadz, jadi tidak boleh lagi sholat lail. Sejak kapan sampean menjadi nabi? Saya bilang begitu, sejak kapan sampean menjadi nabi? Nabi aja menghidupkan sepanjang malam. Ya rugi dong, kalau kita hanya terawih saja, ba'da isya sebentar. Sementara waktu emasnya bukan di situ. Waktu emasnya adalah sepertiga malam akhir. Ini yang perlu dipertimbangkan Pak. Jadi boleh Bapak mau dikatakan ngulang lagi sholat lailnya boleh. Menjelang sahur kan, sambil bangunin persiapan sahur, istri masak atau apa. Sekarang masak kan tidak perlu kayak dulu Pak, ditungguin terus pakai bambu yang dipotong ruasnya. Enggak kan? Walaupun di sini sudah pakai apa? LPG kan gitu, ceklek. Atau malah nasi pakai colok sudah masak sendiri dia. Artinya bisa ditinggal sholat. Sholatnya selesai, masak selesai. Begitu. Luar biasa sekarang itu. Gitu. Sepertiga malam akhir itu sebaiknya dipakai maksimal untuk melantunkan doa-doa terbaiknya. Mumpung Ramadan, ini anak perlu diantar Pak dengan doa. Sukses dia itu, mohon maaf itu. Kadang-kadang anak di rantau sukses, mengklaim dirinya yang menyebabkan sukses. Lupa, kalau di persentase bisa jadi 75% ibunya, bapaknya yang membuat dia sukses. Dia hanya 20 atau 25%. Maka kalau disadari begitu, jangan sampai mengklaim keberhasilan itu semata-mata dirinya. Orang tua di dusun yang sudah batuk-batuk, sudah kurus, yang tidak menuntut apa-apa, kan tidak WA, kembalikan biaya hidup yang pernah emak keluarin dulu, air susu sekian liter, susu yang disedot Pak, berapa liter itu? 2 tahun nyusu. Sementara susu kaleng, 1 kaleng aja sudah berapa? Ini berkaleng-kaleng. Di WA, kembalikan kau sudah jadi orang.
Kan enggak ada. Orang tua dikirim malah marah, ya Pak. Coba nanti kalau kita punya anak di rantau sukses terus nanya nomor rekening, enggak ada rekening. Mak mau ngirim untuk lebaran mak, tidak usah. Mak sudah cukup. Itu di kandang banyak. Kambing, jago, ayam, kebun banyak. Udah. Urusi saja uang itu untuk kau dan anak-anak istri kau. Kan begitu. Orang tua itu enggak mau Pak. Enggak mau dibalas seolah-olah. Begitu. Maka tugas kita di saat seperti itu justru memberi dia dengan doa. Begitu. Dan ini sepertiga malam Pak, jaminan. Fa'astajibalahu. Aku kabulkan dia. Apapun doanya. Fa'u'tiyahu. Aku berikan keinginannya. Dan aku ampuni dosa-dosanya. 3 nilai strategis yang ditawarkan oleh Allah sampai Allah turun di sini. Ini hadis ini kayak luar biasa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulalailatin ila sama'i dunya. Allah turun setiap malam sampai langit bumi. Hanya untuk menawarkan ini. Yang ditawarin ini udah bangun. Wah. Gimana itu? Allah yang luar biasa, maha segala-galanya sampai turun, yang dikehendaki untuk memanfaatkan ini tidak bangun. Kira-kira coba dirasa-rasa Pak. Maluan luar biasa. Yang mau ngasih sampai datang Pak. Mestinya kan kita yang mau minta yang datang karena butuh. Tapi Allah yang tidak butuh, yang mau ngasih itu yang datang. Itu kalau dirasakan hati sini, nggak bisa tidak Pak. Kita memang harus bangun. Begitu. Oke. Selama bulan Ramadan ini sudah banyak dipahami, banyak amalan-amalan yang terkait, silahkan. Sehingga puncaknya 1 Syawal, umat Islam sukses. Kembali dia sebagai orang-orang yang jelas sekali ketakwaannya. Sudah teruji dan terbukti selama 1 bulan ketakwaan itu. Maka kalimatnya yang muncul, minal a'idin wal faizin. Ungkapan untuk orang yang lolos di Ramadan. Apa aidin itu? Mohon maaf lahir batin. Salah. Jangan Pak. Bukan itu artinya. Minal aidin. Dari orang-orang aidin yang kembali. Artinya dia sudah kembali. Setelah 1 bulan. Balik dia. Kayak baju sudah kotor, sudah coklat. Kotor, bau. Dicuci. Terus dijemur, sore dilipat, sudah kembali baju ini. Kembali? Nah itu aidin. Wal faizin dan orang-orang yang menang. 1 Syawal dia sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Nah ini, predikat ini semoga ada pada kita itu. Orang-orang yang kembali, kita sudah kembali Pak, komitmennya, ketakwaannya, sudah kencang sudah. Sehingga ibadah di luar bulan Ramadan besok, Idul Fitri Syawal ke sana, sulit dibedakan dengan ibadah di bulan Ramadan. Kira-kira bisa enggak itu Pak? Jangan sampai jomplang. Ramadan ibadahnya kayak malaikat. Idul Fitri ke sana, lepas satu-satu, habis. Tidak ke masjid lagi Pak. Sudah bukan Ramadan ini Pak. Itu kata. Begitu, semoga bisa bermanfaat. Dan kita saling berdoa, semoga Ramadan besok kita betul-betul diberi kemampuan untuk saling maksimal. Ya, sesuai kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya memang harus kita jalani dengan iman yang kuat. Kalau tidak kuat memang ya kalah dengan nafsu. Mari kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafir majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.